Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ustaz, para habaib, para ustazah, wabil khusus seluruh pengurus masjid yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah dan para mustami. Pertama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmat Allah begitu besarnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentu nikmat kita bisa hadir di masjid ini untuk kita sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh hadirin jamaah diberikan kebaikan di dalam kegiatan taklim pagi subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali taklim ini dengan baca Ummul Quran. Semoga kegiatan taklim ini juga memberikan pahala kepada kedua orang tua kita, juga kepada guru-guru kita, juga kepada semua orang yang telah berinfak, berwakaf di masjid ini. Mudah-mudahan mereka juga menerima pahalanya dari kegiatan taklim kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan Allah. Tema pada pagi subuh ini melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar atau al-kabair. Kalau beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ini file saya, beberapa kali pertemuan kita sudah membahas tentang dosa besar karena syirik. Kemudian ada dosa besar karena sihir, dosa besar karena makan harta riba, makan harta anak yatim, karena lari dari medan perang, karena qadhaf. Qadhaf itu menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan berzina. Ada dosa besar juga karena perzinahan, dosa besar karena mengajak kepada kesesatan, dosa besar karena berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dosa besar karena meninggalkan salat dan tidak mau bayar zakat, dosa besar karena mengabaikan Al-Qur'an. Insyaallah pagi ini kita sambung, materinya adalah dosa besar karena mengkhianati amanah. Ringan materinya, tidak terlalu berat, tidak terlalu
ada sesuatu yang baru gitu, enggak. Biasa saja materinya, tapi berat pelaksanaannya karena berkaitan dengan amanah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an lafaz yang mengarah kepada makna amanah atau kepercayaan itu diulang sebanyak 20 kali. Ya kurang lebihnya lah begitu. 20 kali. Apa artinya amanah? Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yakni hal-hal yang fardu. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Jadi berdasarkan definisi ini, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Apa yang dipercayakan oleh Allah kepada kita itu adalah amanah. Banyak hal nantinya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jelas ayatnya, tegas dan ya muhkam. Artinya cukup dimengerti ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah dilihat dari sisi subjeknya, ya, yakni pemberi amanah. Amanah itu datang dari siapa? Maka bisa kita bagi dua. Yang pertama, amanah itu datang dari Allah. Yang kedua, bisa juga amanah itu datang dari sesama manusia. Objeknya siapa? Objeknya adalah kita. Hamba ini manusia. Manusialah yang mendapatkan amanah dari Allah, dan manusia juga mendapatkan amanah dari sesama manusia. Apa substansinya? Ibaratnya konten amanahnya itu apa? Bisalah kita rinci. Kalau di dalam slide ini ada 4, tentu tidak dibatasi hanya 4. Bisa jadi nanti ada tambahan, misalnya profesi gitu ya. Profesi kita sebagai apa, itu juga masuk. Jadi yang pertama adalah syariat Islam atau agama. Ini adalah juga amanah. Dinul Islam ya. Yang kedua adalah bisa berupa harta. Amanah itu dari Allah atau dari sesama manusia, bisa berupa materi atau harta. Bisa juga amanah itu berupa keluarga, istri dan anak-anak kita. Itu adalah amanah. Dan bisa juga
Amanah itu berupa kepemimpinan. Siapa yang diserai amanah kepemimpinan? Mulai dari level yang paling bawah sampai kepada level yang paling tinggi. Maka siapa saja yang memberi amanah, kontennya apa saja amanah itu, ketika tidak amanah atau berkhianat dengan amanah itu, maka itu termasuk dosa besar. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu. Amanah berupa syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina, semuanya enggan, ayyahmilnaha, untuk mengembannya, untuk memikulnya, untuk menerima amanah itu. Allah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggan, enggak mau menerima amanah itu. Wa asfaqna minha, mereka khawatir untuk mengkhianati amanah itu. Wa hamalahal insan, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan al-amanah di dalam ayat tadi itu adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka, kepada langit, bumi, dan gunung tadi itu, sebelum ditawarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi langit, bumi, dan gunung tidak sanggup menerima amanah itu. Maksudnya tidak sanggup menerima ketaatan. Maksudnya adalah mau taat sama Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, amanah artinya adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Tapi lagi-lagi langit, bumi, dan gunung itu enggan menerima amanah itu. Ini pengertian amanah, penjelasan tentang amanah dari beberapa ulama dalam menafsirkan kata amanah di dalam ayat tadi itu. Imam Malik meriwayatkan bahwa Zaid bin Aslam berkata, amanah itu ada 3 yang dimaksud tadi: sholat, zakat, dan mandi junub. Ini enggak usah dibayangin gitu ya. Oh, Allah nawarkan mandi junub kepada langit dan bumi gitu. Udahlah, terima aja informasi yang seperti ini.
Imam Al-Qurtubi juga berkata, amanah meliputi semua tugas agama. Nah, kata beliau, inilah menurut pendapat yang kuat. Semua yang berkaitan dengan tugas-tugas agama ini adalah amanah. Kalau Syekh Ali As-Sabuni berkata bahwa pendapat lain, kata beliau, amanah adalah harta benda. Namun pendapat yang benar adalah yang bersifat umum, yaitu semua tugas mukallaf. Mukallaf itu siapa? Ya, kita yang mendapatkan taklif hukum, beban hukum dari Allah, itu namanya mukallaf. Maksudnya apa Pak Ustadz? Orang yang sudah baligh, berakal sehat, ini namanya orang yang mukallaf, orang yang mendapatkan taklif, perintah, beban, kewajiban hukum. Nah, kalau orang yang belum baligh atau orang yang tidak berakal sehat, nah dia tidak mendapatkan taklif hukum dia. Gitu. Ibaratnya orang yang memang tidak waras gitu ya. Dia kan tidak berdosa melakukan hal-hal yang dilanggar, yang melanggar lah katakan begitu, atau tidak berdosa ketika tidak melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa amanah di dalam ayat ini mencakup seluruh taklif syariah dan kewajiban agama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini pengertian atau penjelasan amanah yang ada di dalam ayat tadi. Pada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih penjelasan tentang amanah. Ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, maka dia mengumpulkan di antara manusia, jin, langit, bumi, dan gunung-gunung. Lalu Allah memulai firman-Nya kepada langit. Ditawarkan amanah itu kepada langit, yaitu berupa ketaatan. Lalu langit menolak. Lalu ketaatan itu ditawarkan kepada bumi. Bumi menolak. Lalu kemudian kepada gunung, gunung juga menolak. Lalu amanah itu dipikul oleh manusia, yaitu oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa hamalahal insan, dipikullah amanah itu oleh manusia. Kata al-insan artinya manusia dalam ayat ini bersifat umum, yaitu mencakup semua orang. Orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, dan juga orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu memikul amanah yang sangat berat ini. Amanah ketaatan, amanah berupa syariat Allah, hukum-hukum Allah. Amanah yang tidak mampu dipikul oleh Allah, maksudnya oleh makhluk Allah yang lain, yang besar seperti langit, bumi, dan gunung. Maka orang beriman itu adalah orang yang paling kuat. Amanah yang berat, yang langit tak mampu, bumi tak mampu memikulnya, gunung tak mampu memikulnya, orang berimanlah yang mampu memikul amanah itu. Begitu penjelasannya. Sisanya mayoritas manusia, kemudian yang kafir, yang munafik, ahli maksiat itu tidak mampu memikul amanah ini, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di hari kiamat. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Amanah berupa syariat, syariat Allah. Mulai dari hal yang bersifat pribadi
katakanlah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dalam masalah akidah dan ibadah. Begitu juga hablum minan nafsihi dan hablum minan nas. Semua hukum-hukum yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nafsi dan hablum minan nas itu juga semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah berupa harta. Pada hakikatnya segala sesuatu itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lalu Allah memberi izin kepada hambanya, kepada kita, untuk memanfaatkan apa-apa yang telah Allah siapkan di muka bumi ini. Kata Allah dalam salah satu ayat, kulu min thamarihi idza athmara, makanlah buahnya apabila dia berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetiknya, maksudnya pada waktu panennya. Wala tusrifu, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Artinya adalah harta yang ada sama kita itu adalah sebenarnya milik Allah, yang Allah izinkan bagi kita untuk kita miliki. Dan itu artinya adalah amanah. Amanah berupa harta. Maka rezeki yang berupa harta yang ada sama kita itu hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Seorang pada hari kiamat nanti tidak akan beranjak dari tempatnya sebelum dia ditanya, hatta yus'al, sebelum sampai kemudian dia ditanya tentang apaan umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnahu, untuk apa dihabiskan. Umurnya diberi panjang oleh Allah. Lalu pertanyaannya, untuk apa kamu habiskan umurmu? Wa an ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya, untuk apa dipergunakan. Udah banyak ilmunya, belajarnya sudah kesana kemari, digunakan untuk apa? Ada orang berilmu tapi tidak disampaikan kepada orang lain, ya, hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Ada orang berilmu, ilmunya dipakai untuk kebaikan, dia sebarkan kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, memberi petunjuk kepada orang lain. Ada orang punya ilmu tapi digunakan untuk sesuatu yang salah. Wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu. Nah, kalau harta, pertanyaannya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan. Harta, pertanyaannya depan belakang. Dari mana kamu dapat harta dan digunakan untuk apa? Wa an jismihi fi ma'ablahu, dan raga ini, fisik ini digunakan untuk apa? Ada orang yang sangat perhatian terhadap fisiknya supaya sehat. Dia perhatikan makanannya, dia perhatikan olahraganya, dia perhatikan macam-macamnya, gitu ya. Ya, bagaimana supaya fisiknya itu bagus, supaya fisiknya sehat. Bagus, ya. Tapi mesti harus diimbangi dengan ilmu, diimbangi dengan amal soleh. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
harta yang ada sama kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang diberi harta yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia manfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Dia sadar bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Ada hak keluarga dekatnya, ada hak-hak orang miskin, ada hak ibnu sabil. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Karena dia menyadari bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, amanah berupa anak dan istri. Anak itu di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama, anak itu sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Sekaligus juga dia adalah perhiasan hidup di dunia bagi kedua orang tuanya. Dan dikatakan sebagai qurratu a'yun, sebagai cahaya mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat juga enggak enak ya. Anak ternyata sebagai musuh. Anak bisa jadi musuh, Pak. Di At-Taghabun ayat 14. Yang kelima, berkaitan dengan tema kita, anak itu kata Allah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Itu artinya Allah memberikan amanah kepada kita agar istri dan anak-anak kita yang merupakan ahli kita, keluarga kita itu, agar mereka selamat dari neraka. Ya. Istri dan anak-anak itu dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dibimbing, untuk dididik, untuk diarahkan agar mereka selamat dari api neraka. Itu artinya kita sedang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara keluarga kita yang melanggar syariat Allah, kita juga yang ditanya nanti. Karena itu amanah dari Allah buat kita. Kita yang ditanya nanti. Kalaulah misalnya istri melanggar syariat Allah, kita para suami yang ditanya. Istrinya gimana Pak Ustaz? Ya istri juga tetap ditanya juga. Tapi kita sebagai suami yang mendapatkan amanah ini ditanya juga. Kalau juga misalnya anak-anak kita juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga yang ditanya. Anak-anak kita enggak sholat misalnya, kita juga ditanya. Anak-anak kita, katakan yang gadis, ketika keluar rumah enggak pakai jilbab, enggak pakai kerudung, kita juga yang ditanya sebagai ayah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan amanah berupa anak dan istri, misalnya apa? Yang memberi nafkah. Agar anak-anak itu dengan nafkah yang baik tentunya ya, agar anak-anak itu tumbuh sehat dan kuat. Amanah memberikan pendidikan, pelatihan dan bimbingan kepada mereka agar mereka ngerti siapa dirinya, untuk apa dia hidup dan mau kemana dia setelah mati. Supaya juga mereka punya bekal untuk hidup, bertahan hidup, diberilah keterampilan. Dan juga termasuk amanah adalah mencarikan jodohnya.
dan menikahkannya. Kewajiban ayah ketika punya anak gadis, maka kewajibannya adalah mencarikan calon suami buat anak gadisnya. Kalau punya anak laki-laki sudah usia menikah, maka kewajibannya adalah mendorongnya untuk segera menikah. Kalau sudah menikah semua gimana Pak Ustadz? Dipantau, dibimbing bagaimana dia menjalani kehidupan rumah tangganya. Ada di antara kita yang karena mereka sudah menikah gitu dilepas ya. Enggak, tetap dipantau. Bagaimana mereka berdua misalnya masih belum punya keturunan, belum punya anak misalnya, masih baru-baru, dipantau, dibimbing bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hal pendidikan, kita sebagai ayah, amanahnya adalah untuk mengajarkan anak-anak kita mengenal Rabb-Nya, mengenal Tuhannya. Karenanya di dalam surah Luqman, pendidikan yang pertama kali ditanamkan adalah tauhid. Rukun iman yang 6. Ajarkan anak-anak kita itu paham syariat Islam. Syariat Islam secara benar dan secara sempurna. Supaya anak kita tidak menjadi orang yang sekuler atau tidak setengah-setengah. Supaya tampilan kepribadiannya itu adalah kepribadian seorang muslim. Ya. Karena khawatir anak-anak kita adalah anak-anak muslim, tapi tampilan kepribadiannya adalah bukan tampilan anak muslim. Ajarkan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Al-Quran. Ya, ajarkan anak-anak kita keterampilan agar mereka bisa bertahan hidup. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini dalil-dalil yang barusan saya sampaikan. Menyia-nyiakan amanah berupa anak tentu juga dosa besar. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa karena dia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Orang yang berada di tanggung jawab kita itu adalah istri dan anak-anak kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, amanah kepemimpinan. Kepemimpinan itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah ulil amri. Ulil amri itu artinya pemimpin dan pejabat. Adalah orang-orang yang mendapat amanah untuk mengurusin orang lain, untuk mengurusi rakyat. Maka kepemimpinan itu amanah. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar tidak meminta jabatan. Yang kedua, pengertian kepemimpinan ini juga adalah khadimul ummah. Seorang ketika memimpin, mendapatkan amanah kepemimpinan itu artinya adalah dia sebagai pelayan dari umat, pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Bukan dia yang dilayani, bukan dia yang minta dilayani. Dia menyadari bahwa dirinya itu khadimul ummah, pelayan rakyat, pelayan umat. Karena dia yang mendapatkan amanah untuk mengurusi itu. Maka apa saja yang diperlukan umat, diperlukan rakyat itu, maka dia harus menyediakan layaknya pelayan. Itu kepemimpinan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kepemimpinan itu,
ala kullukum ra'in. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Penguasa yang memimpin rakyat yang banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka ketika dia memimpin, dengan apa dia memimpin rakyat itu? Bagaimana dia memimpinnya? Kepemimpinan itu amanah yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya itu. Ambil contoh misalnya kepemimpinan dalam skala kecil, kembali lagi kepada tadi kita sebagai ayah di rumah. Maka kita akan dimintain pertanggungjawaban. Ini hadisnya sebenarnya ada sambungannya kaitan dengan kepemimpinan kita sebagai kepemimpinan dalam rumah tangga. Kita sebagai ayah itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kita terhadap istri dan anak-anak. Apalagi orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan untuk mengurusin rakyat sekian banyak. Anak-anak kita tuh ketika misalnya dia mulai dari sejak lahir, maka kita harus melayani dia, mengurusin dia mulai dari sejak lahir itu agar bayinya tumbuh sehat, kuat, selamat. Kita berusaha mengurusi setiap saat istri kita. Itu hampir 24 jam perhatian terhadap bayinya. Kita juga memantau gimana anak kita, misalnya kita lagi di luar. Begitu juga udah mulai setahun, 2 tahun. Begitu umur masuk sekolah 5-6 tahun dicarikan PAUD yang menurut kita bagus. Begitu mau masuk SD dicarikan sekolah yang menurut kita bagus. Begitu juga kepemimpinan yang dalam skop besar ini. Bagaimana juga memperhatikan setiap orang, setiap rakyat ini diperhatikan pasti. Memastikan setiap orang itu bisa makan, bisa tidur, punya rumah. Harus dipastikan. Karena itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini yang terakhir. Ancaman Allah kepada para pemimpin yang tidak amanah. Ya, termasuk kita. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti yang Allah enggan berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak. 3 orang, 3 kelompok orang yang Allah enggak mau bicara. Ya, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan juga tidak tidak disucikan dosanya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah enggak memperhatikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka disiapkan siksa yang amat pedih. Siapa mereka? Pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua adalah wa malikum kadzdzab, penguasa yang suka berdusta. Wa ailun mustakbir, dan orang fakir, orang miskin yang takabur, yang sombong. Kaya sombong,
Ada modal ya untuk sombong. Miskin sombong. Orang anak-anak remaja berzina ya. Memang nafsunya lagi ini gitu ya. Ini kakek-kakek berzina ya. Makanya Allah benci, Allah enggak suka. Penguasa yang mendapatkan amanah kepemimpinan harusnya memperhatikan rakyat. Tidak dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah tidak suka sampai kemudian tidak akan diperhatikan, tidak dilihat dan tidak diampuni dosanya. Artinya tidak dibersihkan dosanya. Hadanallah yakum ajmain, demikian mungkin pengantar. Kenapa dikatakan pengantar? Siapa tahu ada yang mau melanjutkan, menambahkan pembahasan tentang amanah dan khianah ini. Bagi bapak-bapak yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh bertanya, boleh menambahkan penjelasan, boleh komentar, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mengenai amanah untuk kalau skopnya untuk masyarakat, katakanlah di lingkungan kita di BDS misalnya, kadang di beberapa dari kita yang ada di sini dan sebagian besar ada di sini kan diamanai sebagai contohnya sebagai pengurus masjid atau pengurus RT dan seterusnya. Bagaimana mengukur sudah melaksanakan amanah atau belum? Iya, karena ini ukurannya beda-beda saya. Si A mungkin menyatakan memikir bahwa sudah sesuai, banyak kepala banyak maunya, katakan juga kan, sehingga gimana bisa atau mengukur diri kita ini sudah memenuhi amanah dalam hal bermasyarakat di lingkungan yang kecil seperti ini. Maka tentu ya sepakat bahwa kita di masyarakat dalam skop kecil, katakanlah di organisasi juga seperti kepengurusan masjid maupun di RT, itu juga bagian dari amanah. Amanah, tapi berkaitan dengan masjid itu begini. Siapa yang punya tanggung jawab memakmurkan masjid? Pengurus atau seluruh kaum muslimin di lingkungan masjid itu? Tentu yang punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid itu adalah bukan hanya pengurus, tetapi seluruh kaum muslimin yang berada di sekitar masjid itu. Itu yang pertama, itu hal yang pokok. Adapun berkaitan dengan pengembangan, administrasi, pengaturan dan seterusnya, memang itu menjadi amanah bagi pengurus. Saya juga pengurus masjid. Karena itu yang menjadi standar untuk menilai sudah sesuai dengan amanah atau tidak, sudah melaksanakan amanah atau tidak, itu adalah itu standar yang sifatnya umum. Kalau saya membuat programnya disampaikan kepada jamaah, maka ukurannya program itu sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau kita sudah berusaha untuk menjalankan program itu, kita telah melaksanakan amanah itu. Adapun selera, penilaian yang berdasarkan selera, maka menurut saya bukan itu ukurannya untuk mengukur apakah sudah menyelesaikan atau melaksanakan amanah atau tidak. Karena memang menurut orang lain sudah bagus, sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan apa yang menjadi amanahnya berupa mengurusi
mengurusi masjid misalnya, atau kalau RT mengurusin warga. Tapi menurut orang lain, karena memang mungkin ada hal lain gitu yang mempengaruhi pikiran dia sehingga menilai tak jelas itu misalnya gitu. Itu hal lain ya. Maka yang menjadi standar itu adalah ukuran umum, kalau menurut saya begitu. Nah, baru bisa dikatakan tidak menyelesaikan amanah itu, misalnya kepengurusan masjid misalnya. Ya memang nggak ngurusin sama sekali gitu. Bikin program juga enggak. Pengembangan perawatan fisik masjid juga enggak gitu. Enggak ngurusin gitu. Nah, itu baru dikatakan tidak melaksanakan amanah. Tapi kalau sudah berusaha untuk melaksanakan ini program ini dan segala macam, ya terus apalagi gitu. Insyaallah demikian. Demikian juga misalnya di RT, ya sebagai ketua RT, bapak atau ibu misalnya, ya apa tugas-tugas ke RT-an itu, apa standar operasional prosedur SOP atau pos lah gitu ya, posnya RT apa sudah dijalankan atau tidak, itu yang menjadi ukuran. Maka detailnya mesti memang harus ada yang menilai, yang mengaudit. Demikian mungkin Pak. Ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu memikul amanah. Supaya kita tidak termasuk ke dalam kelompok tanda-tanda orang munafik. Kan diantaranya adalah ketika diberi amanah dia berkhianah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan amanah ini amanah berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, seluruh hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah itu amanah buat kita semuanya. Maka kalau kita tidak melaksanakan satu hukum Allah, berarti kita telah mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala atas hukum itu, atas perintah itu. Demikian juga amanah berupa harta yang ada sama kita, mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara amanah itu, melaksanakan amanah itu sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga ketika kita ada istri dan anak-anak kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah itu, membimbing istri dan anak-anak kita. Semoga kita tidak menjadi orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga ketika misalnya amanah kepemimpinan, amanah profesi juga, yang profesi. Termasuk amanah pekerjaan. Ketika misalnya kita mendapatkan job ya, pekerjaan tertentu dari seseorang, maka itu juga amanah. Laksanakan dengan baik, bahkan dikatakan bayar sebelum keringatnya kering gitu ya. Nah, itu juga bagian dari amanah. Wadanallahu yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Mari kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.